Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wiwi, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku mau sharing tentang obat batuk sirup untuk anak, batuk pilek atau juga paracetamol lah ya, pokoknya penurun demam. Ini di Indonesia kan lagi heboh ya, bahkan mungkin di dunia juga heboh ya. Jadi sirup anak atau obat paracetamol anak yang bisa membuat gagal ginjal akut ya, bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Tuh kayak kok baru sekarang gitu loh, kemarin-kemarin mengkonsumsi obat ini aman-aman aja, tapi kok belum lama malah ada kayak gini. Bocil selalu ingin in frame nih mams, jadi iklan bentar ya. Oke, nggak apa-apa, ditemenin sama bocil aku. Bocil siapa namanya? Rayanka. Belum lama ini Rayanka ini panas atau demam tinggi banget. Jadi 1 minggu setelah touring ya, pulang dari touring, jadi aku keliling Jawa itu kurang lebih 2 mingguan lah, hampir 3 minggu. Tapi waktu sampai rumah dia tuh nggak apa-apa, bahkan di jalan pun dia juga nggak kenapa-napa. Tapi setelah sampai rumah, setelah istirahat di rumah 1 minggu, kok malah demam tinggi banget sampai beberapa hari, sampai 2-3 hari. Jadi waktu itu demamnya tuh sempet 39 derajat, kemudian naik lagi malam sampai 40 derajat Celcius. Itu aku udah yang kayak worry banget, aduh gimana nih. Sedangkan Rayanka itu ketika demam itu selalu punya obat sirup andalan. Nah, obat sirupnya apa? Yaitu obatnya ini nih, anasetin ini. Nah, tapi aku waktu itu pernah baca Instagram Orami Parenting ya, itu ada pernah memposting bahwa anasetin sirup itu termasuk yang dilarang dijual dulu di pasaran karena sedang diuji lab. Tapi hari ini ketika aku cek lagi, ternyata udah nggak ada tuh postingan di Orami Parenting. Udah pernah screenshot sih. Jadi aku bakal tunjukin ke Mams nih ya. Mams bisa lihat sendiri, di situ ada tertulis nomor 7 anasetin sirup. Itu termasuk yang dilarang dulu dijual di pasaran karena sedang diuji lab. Nah, tapi hari ini saat aku ingin membuat video ini, ternyata nggak ada lagi tuh postingan dari Orami Parenting, dan Orami Parenting pun menyebut sumbernya ini adalah dari Kemenkes. Nah, di Kemenkes juga aku udah nggak bisa lihat data-datanya, udah nggak ada datanya. Di Orami Parenting juga nggak ada, di BPOM RI juga nggak ada tentang anasetin ini. Jadi kayak nggak tercantum gitu loh antara yang tidak boleh atau yang boleh gitu ya. Jadi kan obat sirup yang dilarang atau paracetamol sirup bagi anak yang dilarang itu yang mengandung propilen glikol, politilen glikol, sorbitol, dan atau gliserol atau gliserin. Nah, itu tuh yang mengandung, itu tuh yang dilarang. Dan bahkan kalau mengandung bahan itu tapi masih kecil banget, ambang batas mengandungnya itu masih sedikit banget, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah di atas ambang batas yang ditentukan atau udah melebihi batas yang ditentukan, itu baru nggak boleh, karena itu tadi dikhawatirkan menyebabkan gagal ginjal akut. Padahal ya sebenarnya sih gagal ginjal akut sampai sekarang masih belum diketahui penyebabnya apa ya Mams ya. Jadi menurut aku pribadi sebagai seorang Mams yang mempunyai balita ya, baby aku sekarang umur 2,5 tahun lah ya, hampir 3 tahun. Itu selama ini mengkonsumsi anasetin ini setiap dia batuk, setiap dia pilek, setiap dia demam. Dan alhamdulillahnya 2-3 hari setelah mengkonsumsi ini udah bisa turun gitu loh, demamnya, batuk pileknya aman gitu. Tapi setelah ada kabar yang kurang mengenakan di dunia anak atau di dunia pengobatan sirup anak, aku agak khawatir juga sih Mams ya. Cuma saat ini aku sama suami aku berprinsip bahwa nggak apa-apa kita konsumsi obat sirup ini, karena selama ini kita konsumsi juga nggak apa-apa kan, alhamdulillah aman-aman aja, bahkan malah menyembuhkan. Dan aku juga mau review sedikit untuk anasetin sirup ini. Jadi di anasetin ini mengandung paracetamol, guifenesin, kemudian klorpenamin maleat. Nah, itu tidak mengandung 4 bahan yang dilarang tadi ya, jadi sama sekali nggak mengandung itu, jadi aman sih. Kemudian harganya juga untuk di pasaran itu 10.000 paling murah, dan ada juga yang 15.000 tergantung Mams belinya di apotik mana ya. Menurut aku ini worth it banget sih Mams ya. Bentuknya tuh seperti ini Mams ya, sirupnya seperti ini nih. Ini berapa mili ya? Ini 60 mili ya Mams ya.
Jadi biasanya tuh sehari aku minumin 3 kali, 2 sampai 3 hari itu biasanya udah sembuh. Kemudian ada sendok takar yang seperti ini nih, ada ukurannya juga. Kalau masih bayi umur di bawah 2 tahun tuh seberapa takarannya kayak gitu, Mams. Nah, seperti itu ya, Mams. Dan aku juga mau kasih tips nih, Mams, buat para Mams yang mungkin khawatir juga nih kalau masih belum berani ngasih obat sirup ke anak. Aku punya beberapa tips kalau misalnya anak Mams lagi demam. Aku kutip juga dari salah satu apoteker, temennya temen aku nih tapi dia apoteker beneran. Kalau misalnya anak itu demam biasanya karena dehidrasi, Mams. Jadi kalau misalnya anak Mams itu demam, Mams harus beri asupan NUM atau air putih itu sebanyak mungkin ya, diberi terus biar dehidrasinya itu udah hilang ya, Mams ya. Yang kedua, Mams bisa kasih larutan madu dicampur dengan sedikit garam ya, dicampur aja. Jadi madu dikasih air putih atau air putih dikasih madu kemudian dikasih garam. Nah, itu juga bisa membuat dehidrasinya itu berkurang atau bisa menyembuhkan dari dehidrasi. Kemudian yang ketiga, Mams juga bisa kompres. Nah, untuk masalah kompres ini ada masih pro kontra ya, Mams ya. Tapi kalau aku meyakini lebih baik kompresnya itu menggunakan air biasa, nggak usah hangat atau yang terlalu dingin ya. Karena kalau misalnya yang hangat kan posisi panas, lagi panas-panasnya, lagi demam-demamnya, takutnya nggak keserap sama kompresnya, malah tambah panas kalau airnya air anget. Nah, kalau misalnya terlalu dingin juga takutnya kaget gitu ya. Jadi suhu tubuh tuh bener-bener kaget, takutnya juga nggak baik. Nah, sekian video aku kali ini. Semoga bisa membantu Mams ya, mereferensi Mams kalau misalnya anaknya lagi demam tinggi atau batuk pilek ya, Mams ya. Dan obat yang aku kasih tahu tadi itu yang digunakan Rayanka dari dulu, dari Rayanka umur 1 tahun ya kalau nggak salah, sampai sekarang udah mau 3 tahun setia dengan itu. Kan udah pernah coba beberapa obat sirup lainnya, ternyata nggak cocok, ternyata nggak bisa nurunin demamnya Rayanka. Jadi kalau obat atau apapun itu memang tergantung cocok-cocokan ya, Mams ya. Kalau misalnya Mams mau coba juga boleh banget, atau Mams mau coba tips-tips yang non obat, coba dari 3 tips yang aku kasih tahu tadi ya. Oke, sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe dulu channel ini ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah, amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.